Arteria Dahlan mengaku dirinya sempat dirundung netizen karena dianggap tidak menerima tantangan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Diketahui, keduanya berseteru terkait persoalan dana janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Hal itu dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 3 DPR RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Saya hadir Pak Mahfud, saya tidak akan lari dan saya dengar apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya adalah orang yang tidak mengomentari Bapak di WA Group, di Twitter, di Instagram. Forum yang sangat konstitusional. Tiba-tiba saya juga kaget. Setelah itu, saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Arteria Dahlan ancam perkarakan Mahfud MD buntut tudingan DPR Markus. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Arteria Dahlan mengancam akan memperkarakan Menko Polhukam Mahfud MD buntut pernyataannya soal DPR Markus saat rapat soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. Komisi 3 dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengancam akan memperkarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD apabila tidak segera mencabut pernyataannya soal anggota DPR sebagai Markus alias makelar kasus. Tadi Prof. Mahfud begitu keras, DPR itu keras padahal Markus minta proyek. Saya minta Prof cabut, kata Arteria Dahlan dalam rapat Komisi 3, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Arteria meminta Mahfud mencabut pernyataannya soal Markus tersebut, sebab hal itu menurutnya bisa membuat kegaduhan di publik. Saya minta ini Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini, kata Arteria mengancam. Pimpinan saya mengatakan Arteria berhenti, ya saya berhenti Prof. Karena saya juga bisa terpilih, kalau saya sendiri nggak mungkin, itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu saya siap, nggak apa-apa. Gitu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri Prof untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Arteria Dahlan ancam perkarakan Mahfud MD buntut tudingan DPR Markus. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Arteria Dahlan mengancam akan memperkarakan Menko Polhukam Mahfud MD buntut pernyataannya soal DPR Markus saat rapat soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. Komisi 3 dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengancam akan memperkarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD apabila tidak segera mencabut pernyataannya soal anggota DPR sebagai Markus alias makelar kasus. Tadi Prof Mahfud begitu keras, DPR itu keras padahal Markus minta proyek. Saya minta Prof cabut, kata Arteria Dahlan dalam rapat Komisi 3, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Arteria meminta Mahfud mencabut pernyataannya soal Markus tersebut, sebab hal itu menurutnya bisa membuat kegaduhan di publik. Saya minta ini Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini, kata Arteria mengancam. Beda kok. Ini kita bukan main catur, kita main sepak bola Prof, orkestrasi bersama. Negara nggak mungkin hadir kalau sendirian, kerja keras semua Prof. Saya ingin katakan gini Prof,
norma kewenangan. Ini kita bicara norma kewenangan. Jika tidak diatur, berarti tidak berwenang, Prof. Itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui, Prof. Berbeda dengan norma hukum pidana. Kalau norma hukum pidana, kalau tidak diatur, berarti boleh. Ini hukum yang saya pahami, Prof. Kecuali ada hukum yang lain, di sekolah yang lain saya nggak tahu. Jika di sana ada kewenangan diskresi, fresh Emerson, dinyatakan dalam undang-undang. Contohnya Polri punya kewenangan diskresi. Arteria mengatakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap orang tua saya, guru. Saya udah diam tapi Prof ngegas. Saya harus lawan. Sambungnya, padahal, Arteria mengaku, dirinya menghormati Mahfud MD sebagai guru dan orang tua. Namun, dia terkejut saat Mahfud MD malah membenturkan dirinya dengan Kepala BIN Budi Gunawan. Saya hormati Prof orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak, Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri kalau begini caranya Prof. Saya punya karir dari kecil Prof. Saya tidak pakai fasilitas apapun. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan amat yang saya hormati Pak Budi Gunawan, tegasnya. Lebih lanjut, jika perseteruan dirinya antara Mahfud MD harus kehilangan jabatannya sebagai anggota DPR RI. Arteria pun menegaskan bahwa dirinya tidak mengancam-ancam. Kalau coba dibenturkan begitu saya siap, gak apa-apa. Tapi Prof juga ingat saya di sini mewakafkan diri Prof untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik, imbuhnya. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku heran dirinya diadu dengan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Budi Gunawan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. Pastinya kita support. Tapi harus ada cara yang benar. Aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara, Pak. Yang harus kita hormati. Terlepas caranya. Kalau caranya saya ada yang keliru, Prof laporkan saya ke MKD. Laporkanlah. Ya kan? Tapi saya juga berusaha untuk disiplin. Nggak pernah saya ngomongin Bapak ini saya nggak pernah. Itu loh. Tapi kita juga kaget tiba-tiba ada transaksi mencurigakan. Indikasi TPPU. Kemudian juga 11. Ya, jawab aja langsung. Nah, apa ya? Kalau Pak Menko bersedia, teman-teman bagaimana? Oke. Sampai jam 11 tadi beliau. Saya kira gini Ketua. Sangat bersedia. Kalau memang Pak Menko malam ini tegas menyampaikan mau menjawab, oke, kita terima.